Jangan lupa like, komen dan subrek ya. Kita lanjut update lagi bab 1161. Sudah menerobos. Basis kultivasiku benar-benar sudah menerobos. Winston menghentikan kultivasinya, lalu bangkit dan tertawa gembira. Baguslah, Alfred dan para ahli keluarga Wells juga merasa sangat gembira dan bersemangat. Setelah menyaksikan manfaat pil energi sejati, mereka merasa terkejut, tetapi juga sangat gembira. Keluarga Wells merupakan keluarga terhormat biasa di Loram. Teknik bela diri warisan yang mereka miliki hanyalah tingkat menengah kelas menengah. Oleh karena itu, tingkatan paling tinggi yang bisa mereka capai hanyalah semi alam Rigana. Menerobos mencapai alam Rigana adalah hal yang sangat sulit. Jika Winston bisa memanfaatkan keberuntungan ini dan menerobos mencapai alam Rigana kelak, dia akan memiliki kesempatan untuk menciptakan teknik bela diri tingkat menengah kelas atas. Dengan begitu, keturunan keluarga Wells selanjutnya bisa mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Tuan Owen, terima kasih sudah membantuku mencapai alam Mugana. Winston berlutut di hadapan Owen, lalu berterima kasih dengan tulus. Seiring dengan Winston yang berlutut, Alfred dan para anggota keluarga Wells lainnya juga ikut berlutut lagi. Tuan Owen, keluarga Wells sudah berulang kali menyinggungmu, tapi kamu bukan hanya nggak menyalahkan kami, malah membantu cucuku menerobos hambatan kultivasinya. Kami nggak akan melupakan jasamu ini, ujar Alfred dengan tulus. Tadi, mereka berlutut untuk meminta maaf pada Owen karena terintimidasi oleh Owen dan Aryan. Namun, sekarang, mereka sudah sepenuhnya tunduk dan kagum atas kemurahan hati Owen. Pak Alfred, nggak usah sungkan. Kalian semua, cepat berdiri. Oh iya, aku mau nasihati kalian. Perbuatan jahat hanya akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Aku harap kalian bisa belajar dari kesalahan kali ini, ujar Owen sambil memapa Alfred untuk berdiri. Kemudian, Winston dan para anggota keluarga Wells juga ikut berdiri. Tuan Owen, jangan khawatir. Keluarga Wells pasti akan mengingat nasihat ini, jawab Alfred. Oke, berhubung masalah ini sudah berakhir dengan baik, Tuan Owen, ayo kita pergi. Jarang-jarang kamu datang ke Loram, mari kita minum bersama sambil mengobrol. Ujar Aryan sambil tersenyum. Kemudian, dia menarik lengan Owen dan hendak membawanya meninggalkan tempat ini. Tuan Aryan, tunggu dulu. Masih ada satu urusan yang harus aku selesaikan, kata Owen. Urusan apa? Tanya Aryan dengan bingung. Kemudian, dia pun melepaskan lengan Owen. Urusan dengan Pak Jamal, dia yang menimbulkan semua masalah yang terjadi hari ini. Owen menatap Jamal yang bersembunyi di sudut ruangan dengan tatapan membunuh yang mengerikan. Semua masalah yang terjadi hari ini ditimbulkan oleh Jamal. Sekarang, konflik Owen dengan keluarga Wells sudah diselesaikan. Selanjutnya, sudah saatnya dia memberi pelajaran pada Jamal. Jangan, Tuan Owen, aku sudah menyadari kesalahanku. Aku mohon, ampunilah aku. Jamal pun ketakutan dan buru-buru bersujud untuk meminta maaf. Mengampunimu, apa kamu rasa itu mungkin? Cibir Owen, dia biasanya relatif murah hati. Jika Jamal hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mempersulit grup Ratu Kosmetik, dia pasti akan mengampuni Jamal. Masalahnya, Jamal malah berniat buruk terhadap Teresa dan Renata. Hal ini sudah melewati batas yang bisa ditoleransi Owen. Jadi, Owen tidak mungkin mengampuni Jamal dengan semudah itu. Bab 1162. Pak Alfred, Pak Jamal adalah orang keluarga Wells. Terserah kalian mau bagaimana menghukumnya, ucap Owen sambil menatap Alfred. Oke, Alfred memang merasa marah pada Jamal. Jika bukan karena Jamal menyinggung Owen, keluarga Wells juga tidak mungkin berselisih dengan Owen dan mengalami kerugian besar. Meskipun Owen tidak menyuruhnya untuk menghukum Jamal, Alfred juga tidak akan melepaskan Jamal dengan begitu saja. Pengawal, patahkan kedua kaki dan tangannya. Abis itu, usir dia keluar. Alfred melambaikan tangannya, lalu dua ahli keluarga Wells segera maju dan menangkap Jamal dengan tampang garang. Ah, terdengar suara teriakan kesakitan Jamal. Kedua ahli keluarga Wells itu mematahkan kedua kaki dan tangan Jamal, lalu melemparnya keluar. Saat melihat situasi ini, Indah merasa sangat berdebar dan tidak bisa menenangkan diri untuk sesaat. Awalnya, dia mengira dirinya pasti tidak akan luput dari nasib dinodai oleh Jamal, lalu pernikahan dan kebahagiaannya akan hancur. Tak disangka, Owen yang merupakan presiden direktur sebuah perusahaan kosmetik kecil malah berhasil menyelamatkannya. Selain itu, keluarga Wells yang merupakan tumpuan terkuat Jamal juga tidak mampu menyentuh Owen dan akhirnya harus berlutut untuk minta maaf pada Owen. Pada saat ini, Indah sudah sepenuhnya tercengang. Bu Indah, mulai sekarang, aku mengangkatmu jadi manajer umum perusahaan Jaya Makmur. Kuserahkan pengelolaan perusahaan ini padamu, ujar Owen sambil tersenyum. Suaranya membuat Indah segera tersadar dari lamunannya. Apa, Pak Owen, kamu mau mengangkatku jadi manajer umum perusahaan? Tanya Indah dengan terkejut. Benar, jawab Owen sambil mengangguk.
Sekarang, keluarga Wells sudah menyerahkan perusahaan Jaya Makmur kepadanya. Dia harus membuat pengaturan dan penyesuaian personel yang baru. Di sisi lain, Indah adalah satu-satunya orang yang dia kenal di perusahaan ini. Selain itu, sikap dan pelayanan Indah yang rendah hati sebelumnya sudah meninggalkan kesan pertama yang baik bagi Owen. Owen berencana untuk menyerahkan kendali atas perusahaan kepada Indah untuk sementara sambil mengamati apakah Indah mampu menjalankan tugas ini. Pak Owen, terima kasih. Terima kasih banyak, kamu bukan hanya sudah menolongku, tapi juga mempercayaiku. Aku akan mengingat jasamu ini untuk selamanya. Indah merasa sangat gembira dan langsung berlutut di hadapan Owen sambil mengucapkan terima kasih. Owen bukan hanya sudah membantu Indah menegakkan keadilan dengan menghukum Jamal, tetapi juga menaikkan pangkatnya dari seorang sekretaris menjadi manajer umum perusahaan. Rasa terima kasih yang Indah rasakan terhadap Owen tentu saja sangat besar. Cepat berdiri, Bu Indah, kelak, bekerjalah dengan baik. Jangan mengecewakanku, ya, ujar Owen sambil memapa Indah untuk berdiri. Pak Owen, jangan khawatir. Meskipun harus mengabdi seumur hidup, aku juga nggak akan mengecewakanmu. Jawab Indah dengan penuh terima kasih. Tatapannya terlihat teguh. Setelah itu, Alfred pun menyerahkan otoritas tertinggi perusahaan Jaya Makmur kepada Owen dan menyelesaikan semua prosedur yang terkait dengan bantuan Aryan. Saat ini, perusahaan Jaya Makmur sudah berubah nama menjadi perusahaan Buswadi Jaya dan merupakan perusahaan di bawah kelola grup Ratu Kosmetik. Setelah sibuk sepanjang sore, Owen pun menjamu Aryan di restoran untuk berterima kasih atas bantuannya. Kedua orang ini minum-minum dan berbincang sampai malam. Kemudian, Aryan baru rela pamit dengan perasaan gembira. Bab 1163. Di sebuah kamar presidensial hotel, Teresa dan Renata memapa Owen yang sudah mabuk kembali ke kamar. Berhubung waktunya sudah larut, Renata meninggalkan Teresa untuk menjaga Owen yang mabuk dan kembali ke kamarnya sendiri. Setelah membiarkan Owen berbaring di tempat tidur, Teresa menyeka wajah Owen dengan handuk basah, lalu melepaskan jaket dan sepatu Owen. Owen, tidurlah yang nyenyak. Aku balik ke kamarku dulu, ya. Seusai menutupi tubuh Owen dengan selimut, Teresa pun hendak pergi. Namun, sebelum dia sempat melangkah pergi, Owen tiba-tiba menarik lengannya. Teresa menoleh secara refleks dan melihat Owen sudah membuka matanya yang jernih. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat mabuk. Owen, ternyata kamu nggak mabuk ya? Tanya Teresa dengan terkejut. Tentu saja, dengan basis kultivasiku sekarang, aku nggak bakal mabuk segampang itu, jawab Owen sambil tersenyum tipis. Kalau kamu nggak mabuk, buat apa kamu pura-pura mabuk? Tanya Teresa dengan bingung. Kalau aku nggak pura-pura mabuk, gimana aku bisa menipumu untuk tinggal di sini dan menjagaku? Owen dengan tatapan penuh arti, jawab. Setelah melewati malam yang mesra dengan Teresa waktu itu, Owen masih belum memiliki kesempatan untuk bermesraan dengan Teresa lagi karena sibuk mengobati Rachel. Dalam perjalanan ke Loram kali ini, Owen awalnya berencana untuk memesan 2 kamar. 1 kamar untuk dirinya dan Teresa, lalu 1 kamar lagi untuk Renata. Namun, berhubung ada Renata, Teresa merasa malu dan bersikeras menyuruh Owen memesan 3 kamar. Owen tentu saja keberatan, oleh karena itu, dia sengaja berpura-pura mabuk agar Teresa tinggal di kamarnya. Apa maumu? Tanya Teresa dengan berdebar. Dia segera mengerti maksud Owen dan menjadi malu. Menurutmu, Teresa, waktunya sudah larut. Ayo kita istirahat, kata Owen dengan penuh perasaan. Kemudian, dia menarik Teresa ke dalam pelukannya. Mana boleh begini? Gimana kalau ketahuan Renata? Teresa meronta pelan dengan wajah merona merah, tetapi tidak melepaskan diri dari pelukan Owen. Kenapa nggak boleh? Kita itu sepasang kekasih. Memangnya kenapa kalau Renata tahu kita tidur bersama? Ujar Owen dengan santai. Tapi, Teresa masih merasa sangat ragu. Nggak ada tapi-tapian lagi. Pokoknya, kita itu pasangan yang sah. Mulai sekarang, kita akan tinggal bersama dan nggak akan terpisahkan lagi, kata Owen dengan tegas. Kemudian, dia berbalik dan menindih Teresa. Owen, tubuhmu penuh bau alkohol. Kamu mandi saja dulu. Teresa masih merasa malu dan berencana untuk kabur saat Owen mandi. Oke, ayo kita mandi sama-sama, ujar Owen dengan berdebar. Apa, Teresa pun terkejut. Owen tidak peduli lagi apakah Teresa setuju atau tidak. Dia langsung turun dari tempat tidur, lalu menggendong Teresa berjalan ke arah kamar mandi. Malam ini, Owen dan Teresa melewati malam yang luar biasa indah. Bab 1164. Keesokan paginya, matahari bersinar dengan terang. Di dalam kamar, Owen berbaring di atas tempat tidur, sedangkan Teresa bersandar dalam pelukannya. Mereka berdua sedang tidur dengan nyenyak. Brak, brak, brak. Tepat pada saat ini, suara ketukan pintu yang kuat membangunkan Owen dan Teresa. Owen, kenapa kamu masih belum bangun?
Sudah siang nih, terdengar suara Renata yang kesal dari luar pintu. Renata, ngapain dia kemari? Owen, ayo cepat bangun. Jangan ketangkap basah dia, seru Teresa dengan terkejut. Kemudian, Teresa menyingkapkan selimut secara refleks dan hendak bangkit untuk mengenakan baju. Namun, setelah melihat tubuhnya yang telanjang, dia pun menjadi malu dan buru-buru menutup tubuhnya kembali dengan selimut. Teresa, kamu cantik banget, puji Owen. Meskipun hanya melirik sekilas, mata Owen tetap dipenuhi dengan gelora. Dia pun memeluk Teresa dengan erat di dalam selimut. Jangan macam-macam, Renata ada di luar, loh. Cepat bangun, kata Teresa dengan manja. Dia merasa sangat malu. Masa bodoh, siapa suruh dia begitu nggak sopan dan mengganggu kita pagi-pagi. Gak usah peduli sama dia, ujar Owen dengan kesal. Dasar Owen sialan, siapa yang kamu bilang nggak sopan? Tepat pada saat ini, terdengar suara Renata yang marah. Kemudian, dia berjalan melewati ruang tamu kamar presidensial dan langsung masuk ke kamar Owen. Dalam seketika, ketiga orang itu pun saling memandang dan mematung untuk sejenak. Teresa, kenapa kamu ada di sini? Tanya Renata dengan terkejut. Aku, Teresa merasa sangat malu. Kemudian, dia buru-buru bersembunyi di balik selimut. Omong kosong macam apa itu? Teresa itu pacarku, bukannya wajar kalau dia bersamaku. Tegur Owen dengan kesal. Renata tidak bisa membantah. Sebenarnya, dia tahu bahwa Owen dan Teresa sudah pernah berhubungan intim sebelumnya. Hanya saja, mengetahuinya dan menyaksikan mereka seranjang secara langsung sangatlah berbeda. Hal ini tetap sangat mengejutkan Renata. Renata, ini kamarku, kok kamu bisa masuk kemari? Tanya Owen dengan ekspresi tidak senang. Gampang saja, setelah tersadar dari keterkejutannya, Renata melambaikan kartu kamar hotel di tangannya dengan bangga. Ekspresi Owen pun menjadi muram. Dia baru teringat bahwa saat dia pura-pura mabuk semalam, Renata yang membuka pintu kamar ini. Setelah itu, kartu pintu kamarnya pun dibawa pergi Renata. Buat apa kamu kemari pagi-pagi begini? Tanya Owen dengan jengkel. Renata teringat tujuannya dan berkata dengan penuh semangat, Owen, Teresa, cepat bangun. Loram sangat terkenal akan pemandangannya. Jarang-jarang kita datang kemari, aku mau jalan-jalan ke sekeliling dan menikmati pemandangannya. Aku nggak punya waktu untuk temani kamu main. Tolak Owen secara langsung. Kemarin, dia baru mendapatkan perusahaan Buswadijaya dari keluarga Wells. Hari ini, dia berencana untuk pergi ke perusahaan agar bisa memahami situasi kerjanya. Dia tentu saja tidak memiliki waktu untuk melayani Renata. Bab 1165. Jangan begitu dong, kamu sudah pernah datang ke Loram dan lebih familiar dengan tempat-tempat di sini. Kalau kamu nggak ikut, nggak seru banget, kata Renata dengan sedih. Aku sudah bilang aku nggak punya waktu. Kalau kamu nggak ada hal penting lain, bisa nggak jangan menggangguku lagi? Tanya Owen dengan kesal. Kamu, Renata merasa sangat marah. Kemudian, dia terpikirkan sesuatu dan berkata, Owen, biarpun kamu sendiri nggak pengen jalan-jalan, kamu juga harus memikirkan Teresa dong. Kalian jarang-jarang dinas bersama, memangnya kamu nggak mau menemaninya jalan-jalan? Pacar seperti apa kamu ini? Owen pun tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia menunduk dan melihat Teresa yang diam-diam menjulurkan kepalanya dari selimut. Sepasang mata indah itu sedang menatapnya dengan tatapan memelas. Oke deh, demi Teresa, Owen pun menyetujuinya. Dia bisa pergi ke perusahaan Buswadijaya 2 hari lagi. Setelah itu, Renata meninggalkan kamar Owen dan menunggu di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Owen dan Teresa yang sudah mengenakan pakaian pun berjalan keluar. Setelah sarapan, Owen mengendarai mobil untuk membawa kedua wanita itu pergi ke beberapa tempat wisata. Kedua wanita itu pun melewati waktu yang gembira dengan dipandu oleh Owen. Terutama Renata, dia pada dasarnya memang lebih lincah dan aktif, tidak seperti Teresa yang pendiam dan dingin. Selain itu, dia juga berpikiran lebih terbuka dari Teresa sehingga perjalanan mereka bertiga menjadi jauh lebih menarik. Di sisi lain, Owen merasa menderita, tetapi juga gembira. Dia merasa gembira karena bisa menemani wanita yang dicintainya bertamasya. Namun, dia juga merasa menderita karena paras cantik Teresa dan Renata. Tidak peduli kemanapun mereka pergi, kedua wanita itu akan menarik perhatian orang-orang. Kemudian, semua pria akan menatap Owen dengan tatapan iri dan benci, seolah-olah hendak menelannya. Jika tatapan bisa membunuh orang, Owen mungkin sudah mati berulang kali dalam satu hari ini. Waktu yang indah selalu terasa singkat. Setelah menemani Teresa dan Renata berkeliling seharian, mereka semua pun kembali ke hotel untuk beristirahat. Besok, mereka akan menghadiri acara lelang. Keesokan paginya, hari ini adalah hari acara lelang diadakan. Owen sangat menginginkan Snow Lotus itu sehingga mereka bertiga sudah berangkat ke lokasi dari pagi.
Pada saat ini, lokasi acara lelang sudah dipenuhi orang. Lapangan parkir yang luas dipenuhi dengan berbagai macam mobil mewah sehingga pemandangannya terlihat sangat mengesankan. Ramai banget tempat ini, seru Renata setelah melihat ada begitu banyak orang dan mobil yang ada di tempat ini. Aneh banget, kok acara lelang kali ini ramai banget. Owen juga merasa sangat terkejut dan bingung. Meskipun acara lelang yang dihadiri Owen dan Yura sebelumnya juga ramai, acara kali ini jauh lebih ramai daripada yang sebelumnya. Hal ini di luar dugaan Owen. Bab 1166. Owen, apa semua orang ini juga datang demi Snow Lotus itu? Tanya Teresa dengan khawatir. Dia tahu bahwa Owen sengaja mengikuti acara lelang ini demi mendapatkan Snow Lotus berumur di atas 500 tahun itu. Jika semua orang ini juga datang demi Snow Lotus, saingan Owen akan bertambah banyak. Hal itu bukanlah hal yang baik bagi Owen. Mungkin saja. Owen mengerutkan keningnya, lalu hatinya pun tenggelam. Dia sangat khawatir tidak bisa mendapatkan Snow Lotus itu hari ini. Tuan Owen, jangan khawatir. Orang-orang ini bukan datang demi Snow Lotus. Tepat pada saat ini, terdengar suara Aryan yang ceria. Kemudian, dia berjalan mendekat bersama dengan beberapa pengawalnya. Meskipun ada banyak orang di lokasi acara lelang ini, Teresa dan Renata yang berada di sisi Owen terlihat sangat cantik dan memukau sehingga mereka menarik perhatian para putra keluarga terhormat di sekitar. Jadi, tidaklah sulit bagi Aryan untuk menemukan mereka bertiga di antara kerumunan orang. Mereka bukan datang demi Snow Lotus. Jadi, demi apa? Tanya Owen dengan terkejut. Mereka datang untuk mendapatkan sebuah harta karun yang berharga, jawab Aryan. Harta karun apa? Owen, Teresa, dan Renata saling memandang dengan bingung. Aku juga nggak tahu spesifiknya. Tapi, menurut kabar yang didapatkan keluarga Jamarda, kayaknya ada seorang pemburu harta karun yang nggak sengaja menemukan sebuah pelindung dada dari reruntuhan kuno di pegunungan, jelas Aryan secara singkat. Di zaman dahulu, ada banyak tokoh terkemuka yang memiliki kemampuan hebat dan menjadi legenda di generasi selanjutnya. Sementara itu, reruntuhan kuno biasanya merupakan tempat peninggalan leluhur atau tokoh terkemuka zaman dahulu. Contohnya adalah makam, gua, pusat pelatihan, dan lain-lain. Setelah mengalami perubahan ribuan tahun, reruntuhan-reruntuhan kuno ini pada dasarnya sudah lenyap. Beberapa yang tersisa biasanya tersembunyi di dalam hutan atau pegunungan yang sulit diakses orang. Jika ada orang yang beruntung dan bisa mengakses tempat-tempat ini, mungkin saja mereka bisa menemukan beberapa harta karun peninggalan tokoh terkemuka zaman dahulu. Pelindung dada yang akan dilelang kali ini merupakan harta karun yang ditemukan seorang pemburu harta karun beruntung di salah satu reruntuhan kuno. Tentu saja, meskipun reruntuhan kuno itu asli, harta karunnya belum tentu asli. Pelindung dada ini mungkin hanya merupakan barang biasa yang ditinggalkan leluhur dan bukan peninggalan berharga dari tokoh terkemuka. Selain itu, bisa saja pihak penyelenggara lelang yang sengaja membuat sensasi untuk menarik perhatian orang. Selain itu, mungkin saja pemburu harta karun itu yang membuat barang tiruan kelas atas demi mendapatkan keuntungan. Meskipun begitu, harta karun zaman dahulu tetap menarik perhatian banyak keluarga terhormat di Loram. Mereka mengutus keluarga inti dari generasi muda keluarga mereka untuk menghadiri acara lelang ini agar bisa mencari tahu kebenarannya. Ini juga merupakan alasan utama kenapa acara lelang kali ini sangat ramai. Ternyata begitu. Setelah mendengar penjelasan Aryan, Owen pun menjadi lebih lega. Tujuan utamanya mengikuti acara lelang kali ini adalah demi mendapatkan Snow Lotus. Asalkan semua keturunan keluarga terhormat dan kaya ini bukan datang demi Snow Lotus, dia pasti bisa mendapatkan Snow Lotus itu dengan mudah. Bagi Owen, urusan lainnya tidaklah penting. Bersambung.